siang semuanya. Selamat siang, silakan boleh duduk kembali. Gimana kabarnya? Sama-sama. Gimana kabarnya siang ini? Baik. Masih semangat mengikuti pembelajaran? Masih. Oke, masih semangat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang surat setoran pajak atau SSP gitu. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan minta tolong untuk ketua kelas memimpin doa. Oke, ada yang nggak hadir hari ini? Ada yang izin, oke. Ibu cek kehadirannya ya. Yang pertama Afinsa hadir, bisa sebutkan hadir dan suaranya lebih keras ya, karena kan ada kipas jadi agak ganggu. Aisna hadir, Alivia izin, oke. Almas, Tupuyo, Anastasia izin, Anastasia yang izinnya kontrol. Anggun, oh udah ada suratnya ya. Oke, Anggun. Terus Anissa, Arum, Aurelio hadir, Azarin izin, Dara, Deris hadir, Fatma hadir, Fiantika, Ika Wahyu hadir, Kaila, Laura, Maharani, Mairisa izin, Jover, oke. Melani, Mutiara Ayu, Rohis, Mutiara Zahra hadir, Naila, Nidia, Octavia izin ke oke. Salma, Selvia hadir, Sherly hadir, Talita hadir, Tita, Via Valenta, Widya, Rohis, Wiyunda hadir, Zahra Fairunisa, Zahra Tusita, oke. Jover ya, oke. Ada beberapa teman kalian yang izin kontrol, semoga nanti hasilnya baik-baik saja. Terus ada yang organisasi, semoga lancar semuanya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sebelum memulai pembelajaran itu kan, sebelum pertemuan ini kemarin kita sudah mempelajari tentang apa kemarin, pertemuan yang kemarin? SPT, betul. SPT itu dari pengertiannya, masih ingat? Masih. Pengertiannya, kemudian fungsi, kemudian dari jenis SPT dan prosedur pengisian serta sanksi administrasi dari tidak menyampaikan SPT gitu. Nah, itu adalah kompetensi yang harus kalian kuasai. Masih ingat dan sudah paham semuanya ya? Ya, oke, lanjut. Materi selanjutnya atau tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3, yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan fungsi surat setoran pajak atau SSP dengan benar gitu. Jadi nanti kalian harus bisa menjelaskan apa itu SSP kayak gitu. Terus yang kedua itu peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis SSP dengan benar juga. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan dan mempraktikkan prosedur pengisian SSP dengan tepat. Itu. Nah, nanti untuk pembelajarannya itu Ibu akan menjelaskan sedikit materi pengantar tentang SSP.
Nah, setelah itu nanti kalian akan berkelompok. Kelompoknya itu secara berpasangan. Nah, berpasangannya itu nanti kalian mengisi SSP. Jadi, 2 orang akan mengisi 1 lembar SSP. Lembarnya nanti sudah Ibu printkan, jadi kalian tinggal ngisi gitu. Sebelum memasuki materi, kita akan berimajinasi dulu gitu tentang SSP gitu, biar kalian lebih paham lagi. Nah, gini, kalau kalian bersekolah dulu misalkan, ataupun kalau sekarang itu kan SMK itu kan udah nggak bayar dan segala macam gitu. Kalau di negeri, ya kan? Ya nggak? Ya SSP udah bebas gitu. Seragam pun SPP gitu. SPP udah bebas SPP. Seragam pun kalian juga sudah tidak dapat dari sekolah gitu ya kan? Nah, tetapi di sekolah SMK swasta ataupun sekolah yang lainnya itu mereka tetap masih membayar itu, bayar pajak untuk biaya operasional sekolahnya itu. Nah, di sini berkaitan dengan bayar membayar. Kalau misalkan kalian membayar gitu kan, kalian pernah nggak membayar, atau mungkin kalau di SMK itu nggak bayar, mungkin lihat teman kalian yang pernah membayar SPP kayak gitu, atau mungkin di SMP dulu ada yang dari SMP swasta mungkin pernah bayar SPP. Pernah? Ada yang pernah? Oke, ada yang pernah ya. Nah, di sini SSP itu fungsinya untuk apa? SPP. Kalau kalian bayar SPP, kalian akan mendapat bukti. Gitu. Nah, bukti itu fungsinya untuk apa? Bukti pembayaran bisa untuk menandakan bahwa kalian sudah bayar. Jadi misalkan nanti dari pihak sekolahan, kalau yang sekolah di swasta, bulan ini belum bayar, tapi di itu kan ada daftar SPP bulanan kan. Nah, itu ternyata sudah tertulis lunas, berarti kalian yang menang karena kalian ada bukti nyata kayak gitu. Itu adalah kaitannya dengan SPP gitu. Sama halnya dengan SSP. Sama halnya dengan bukti pembayaran tadi. SSP itu juga merupakan bukti bagi wajib pajak karena dia telah membayar pajak gitu ya. Jadi ketika wajib pajak itu membayar pajak, kalau wajib pajak itu membayar pajak di mana? Di kantor pajak, di bank, di kantor pos. Pembayaran pajak itu dilakukan di bank atau di kantor pos atau yang lainnya. Di kantor pajak itu tidak melayani pembayaran. Kantor pajak itu hanya melayani seperti kemarin kita belajar SPT, melaporkan kayak gitu. Jadi bayar pajaknya, kalau ditanya bayar pajak di mana, bukan di kantor pajak, tapi di bank, misalkan transfer melalui ATM atau langsung ke teller bank. Gitu ya, bisa dipahami ya? Gimana? Di kamera? Ya, gimana? Jawab Pak. Gimana sih? Ya, jadi sekarang DJP itu untuk menjaring beberapa wajib pajak biar mudah. Kalau misalkan contohnya aja ini gampangannya pajak kendaraan, itu kan biasanya ada samsat keliling gitu kan. Nah itu tuh untuk jemput bola, karena kan banyak orang yang kalau mau datang ke Polres atau yang samsat itu kan jauh gitu. Nah, bisa di situ gitu. Jadi pembayaran pajak tidak dilakukan di kantor pelayanan pajak. Itu ya. Oke. Tuh pengantar untuk SSP, ada yang mau ditanyakan? Sudah punya gambaran tentang SSP itu apa? Sudah ya. Jadi penting nggak kita punya SSP? Penting, karena itu sebagai bukti kita sudah bayar. Misalkan kalian sudah bayar tapi kalian ternyata nggak mempunyai SSP, sama aja kalian belum bayar. Oke, kita S-breaking lagi ya. Nah, kalau ini kan S-breakingnya tepuk konsentrasi. Nah,
kayak ini gimana kalau ibu bilang angka ganjil, nanti kalian tepuk 2 kali. Kalau menyebutkan angka genap, tepuknya 1 kali. Oke. Tapi kayaknya yang minggu lalu kita udah kayak gitu kan ya. Nah, kita modifikasi aja. Jadi kalau misalkan ibu bilang tepuk 1, kalian tepuk sekali. Tapi kalau nanti ibu bilang tepuk 2, kalian jangan tepuk. Kalau tepuk 3, berarti kalian tepuk 3 kali. Ingat-ingat. Tepuk 1 berarti tepuk 1. Tepuk 2, tidak tepuk. Tepuk 3, 3 kali. Oke, kita coba ya. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 3. 1. 2. Oke, berarti konsentrasi semua. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian surat setoran pajak atau SSP. Seperti yang sudah Ibu bilang tadi, bahwa SSP itu sebagai dokumen yang digunakan wajib pajak untuk melakukan setoran pajak ke kas negara. Jadi ketika kalian bayar, itu harus mempunyai SSP sebagai bukti bahwa kalian sudah membayar, kayak gitu. Kemudian fungsi SSP gitu. Selanjutnya fungsi SSP itu ada 3. Yang pertama, bukti pembayaran. Jelas ya, kalau SSP itu sebagai bukti resmi bahwa wajib pajak sudah membayar pajak. Jadi kalau nanti misalkan ada pemeriksaan dari DJP, nanti kalian itu tidak dikenai sanksi atau tidak istilahnya diribet-ribetin lah gitu. Karena kalian sudah punya buktinya. Tuh. Terus yang kedua itu dokumen pelaporan. Nah, fungsi sebagai dokumen pelaporan, karena dalam kita kemarin kan kita sudah belajar tentang SPT gitu ya. Ketika kita mau mengisi SPT atau menyampaikan SPT, itu juga harus melampirkan surat setoran pajak itu. Jadi dia sebagai referensi dalam pelaporan SPT tahunan atau SPT masa. Jadi jumlah yang dibayar berapa, itu kan nanti akan terisi di SPT. Bisa dipahami? Nah, oke, yang ketiga itu adalah pengawasan pajak. Seperti yang tadi Ibu bilang, kalau kalian sudah membayar pajak, dengan adanya SSP itu bisa membantu Dirjen Pajak untuk mengetahui, oh wajib pajak ini tuh udah bayar pajak belum, patuh pajak belum, kayak gitu. Itu salah satu strategi dari DJP. Gitu, karena perlu diketahui ya, cerita sedikit, kalau kepatuhan wajib pajak di Indonesia itu tuh tergolong masih tinggi atau rendah? Rendah. Padahal pajak itu sebagai penerimaan terbesar negara. Berapa penerimaan terbesarnya? Berapa persen? Berapa? Sudah pernah ya sebelumnya? 80%. Itu jadi persentasenya sangat besar gitu. Misalkan sekarang kan banyak jalan tol itu juga dibangunnya dari pajak. Semakin tinggi penghasilan pajaknya semakin oke, paham ya? Oke, kita kembali lagi ke materi. Untuk fungsi SSP ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada. Kita lanjut ke jenis-jenis SSP. Jenis SSP itu ada berapa? 4. Nah, yang pertama SSP PPH, surat setoran pajak penghasilan gitu. Pajak penghasilan di sini lebih ke pajak penghasilan pasal 21 untuk orang pribadi atau badan gitu ya. Kemudian yang kedua itu SSP BPHTB. Ada yang pernah dengar istilah BPHTB? Belum. Nah, BPHTB itu adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi kalau misalkan kalian beli tanah, itu kan ada biaya-biaya khususnya selain harga tanahnya itu. Nah, itu masuknya ke itu pajak juga nanti akan dikenain pajak kayak gitu. Kemudian SSP. SSP PPN. SSP PPN itu biasanya untuk siapa? Wajib pajak, orang pribadi, badan atau PKP. PKP. PPN itu kan berkaitan dengan jual beli.
PKP itu adalah pengusaha kena pajak. Contohnya toko retail, grosir, dan segala macam. Dan SSP lainnya itu kaitannya dengan misalkan suatu perusahaan itu menyewakan jasa sewa gedung lah istilahnya. Nah itu nanti akan masuk di kalau bayar pajak mereka dapatnya SSP lainnya dalam bentuk yang khusus gitu. Bisa dipahami? Oke, lanjut ke prosedur pengisian SSP. Untuk prosedur pengisian SSP itu ada, oke, kita tunggu dulu ya. Oke. Prosedur pengisian SSP ada 3. Yang pertama, persiapkan data dulu. Data yang diminta itu seperti NPWP, kode, jumlah yang dibayar atau yang di-store gitu. Nanti itu akan masuk di dalam formulirnya. Kemudian yang kedua itu mengisi form SSP. Formulirnya ada formulir tersendiri. Nah, nanti akan Ibu jelaskan formulirnya seperti ini. Nanti kalian akan mengisi ini, gitu. Terus yang ketiga itu menyerahkan SSP ke pajaknya. Setelah selesai diisi SSP dapat diserahkan ke bank persepsi atau tempat lain yang ditentukan untuk melakukan setoran pajak. Jadi misalkan kalian setornya di bank ya berarti nanti akan diserahkan ke bank terus kalian mendapatkan surat yang lainnya atau simpan bukti setoran sebagai bukti pembayaran. Bisa dipahami? Oke, nah untuk prosedur pengisian SSP ini. Nah di SSP itu sendiri di atasnya itu pasti ada kop judulnya ya. Ini surat setoran pajak gitu. Nah di dalam SSP itu ada NPWP. NPWP itu ditulis sesuai dengan NPWP dari wajib pajak itu sendiri. Gitu. Penulisannya harus menggunakan huruf balok, huruf kapital. Terus ada namanya nama wajib pajak sesuai yang tertera di kartu NPWP. Terus ada juga alamatnya. Kemudian kalau misalkan di sini itu wajib pajaknya badan ya berarti disesuaikan. Namanya nama PT atau perusahaannya gitu. Jelas? Oke, terus di sini NOP, nomor objek pajak di sini. Nanti kalian bisa lihat di ini ya, di formulirnya langsung. NOP-nya itu nomor objek pajak. Nah, nomor objek pajak itu hanya diisi jika pajak yang dibayarkan itu memiliki objek. Contohnya itu adalah pajak bumi dan bangunan. Jadi objeknya secara nyata, fisik gitu. Kalau penghasilan kan konkret ya, abstrak ya maksudnya. Gitu. Terus lanjut. Kalau misalkan ada itu nama, kalau nggak ada ya kalau penghasilan berarti di sini diisi atau enggak? Enggak, di bagian kolom NOP tidak diisi. Lanjut ke kode akun pajak di sini. Kode akun pajak itu sesuai dengan kode akun pajak itu ada sendiri di ketentuan Dirjen Pajak itu ada sendiri, gitu ya. Biasanya kalau itu biasanya ada di soal juga sudah dicantumkan. Gitu. Terus kode jenis setoran itu juga ada sendiri. Nanti Ibu tampilkan ketika kalian ngisi itu untuk kode jenis setorannya gitu ya. Terus uraian pembayarannya, pembayaran untuk apa? PPh apa atau PPN atau yang lainnya. Itu harus jelas di sini. Terus di sini ada masa pajak. Masa pajak. Nah, ini akan dibayarkan per bulannya. Gitu ya. Kalian kan bayarnya per bulannya gitu kan. Nah, ini sesuai dengan bulan. Gitu. Jadi misalkan di bulan Oktober. Jadi yang dijentang yang Oktober. Gitu. Tahun pajak sesuai dengan tahun kalian membayar pajak atau sesuai dengan soal. Kemudian untuk selanjutnya nomor ketetapan. Di sini nomor ketetapan diisi jika pembayaran pajak itu berdasarkan surat ketetapan dari DJP itu sendiri. Jadi kalau misalkan tidak ada surat ketetapan, ya udah di situ akan kosong. Gitu. Lanjut masuk ke jumlah pembayaran itu sesuai dengan yang dibayar kalian berapa, terus terbilangnya berapa, gitu. Angka dan terbilang gitu ya. Lanjut di sini
ditandatangani oleh wajib pajak. Di sini nanti akan ditandatangani oleh siapa? Pihak atau kantor penerima pembayaran, contohnya bank. Udah, ini tadi di tanda tangan, terus kita ambil lagi untuk distributor. Ini sesuai dengan yang langkah ketiga tadi ya. Itu untuk formulir dari SP gitu. Prosedur pengisiannya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih kurang jelas? Tidak? Sudah paham semuanya? Oke. Nah, kalau sudah paham semuanya, di sini nanti kalian akan mengerjakan studi kasus. Ya, studi kasusnya itu kalian di sini kan sudah ada nih PT Maju Jaya, dia sebuah perusahaan. Nah, nanti dia itu akan membayarkan pajak. Untuk itu mereka perlu mengisi surat setoran pajaknya. Nah, adapun data-datanya sebagai berikut. Kelihatan nggak dari belakang? Bisa terbaca ya. Nah, nanti dari studi kasus ini kalian akan mengisinya ke dalam bentuk SP. Pengisiannya secara berpasangan, gitu ya. Gitu. Oke. Nah, nanti diisi secara menggunakan ballpoint dan menggunakan huruf K. Oke, ini Ibu bagikan. Minta tolong untuk yang per bangku dua orang ambil satu aja ya. Bisa di ini geser ke belakang, estafet ke belakang ya. Satu-satu. Estafet. Nah, nanti di atas itu kan basah ya udah. Oke, terima kasih. Terus sudah dapat semuanya? Sudah dapat semuanya? Oke. Nah, di atas ini kan ada lembar kosong nih. Nah, kalian tulis nama kalian dan teman kalian. Di atas pojok kanan atau kiri atas. Pengerjaannya sekarang kan jam 10.17. Pengerjaannya sampai jam 10.25 cukup atau tidak? Cukup ya. Nah, nanti jam 10.25 nanti minta tolong satu atau dua kelompok atau satu atau dua pasangan untuk memaparkan hasilnya. Oke, silahkan dikerjakan. Untuk jenis setoran nanti akan Ibu tampilkan karena itu ada nomornya masing-masing. NOP tadi diisi enggak? NOP diisi ketika apa tadi? Pajak bumi. Ini tadi pajak apa? Diisi enggak berarti? Enggak, oke. Untuk kode jenis setoran itu ada di peraturan pajak. Kalau yang tadi kan pajaknya pajak apa dulu? Penghasilannya pasal berapa? 23. Terus PT Maju Jaya itu membayar pajak karena apa itu di dalamnya? Atas dari sewa gedung. Sewa gedung itu termasuk apa? Ini dividen. PPh 23 atas dividen, PPh 23 atas bunga, ini royalti, ini atas jasa. Berarti pakai yang berapa? 101, 102, 103 atau 104? Sewa gedung itu termasuk apa?
Dividen, bunga, royalti, atau jasa? Apa? Apa? Jasa. Jadi masuknya ke jasa. Kalau dividen itu yang berkaitan dengan saham. Gitu. Jasa berarti nomornya 104. Penghasilan dari sewa gedung. Uraian pembayarannya terkait pajaknya. Berarti PPh pasal 23, ya? Ya, uraian pembayaran. Uraian ya PPh pasal 23 atas jasa sewa gedung. Hari ini aja nggak apa-apa. Uraiannya itu sesuai dengan ya betul kayak gini. Terkait pakai nama kita. PT Manusia. Wajib pajaknya nama kamu atau studi kasusnya? Iya. Oke. Nomor ketetapannya ditulis Yang ini toh. langsung Langsung KNT ini apa? sama angkanya. Diurut aja nggak apa-apa. Sudah ya, untuk pengerjaannya udah selesai. Nah, ini Ibu minta salah satu dari pasangan. Ibu minta salah satu dari pasangan untuk memaparkan hasilnya. Nanti kita koreksi bareng-bareng. Silakan siapa yang bersedia. Oke? Kelompoknya Deris dan Celia. Boleh? Maju aja gimana? Nggak apa-apa ya? Ayo buat yang lainnya perhatikan pemaparan dari teman-temannya ya. Oke, bisa dimulai? Langsung aja teman-teman mau ngomong. Teman-teman, jadi kami kali ini akan memaparkan hasil pengisian surat keterangan nomor NPWP-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 0, 0, 0. Oke, betul ya semuanya NPWP-nya sesuai. Oke, lanjut. PT Manusia. Oke, nama WP-nya ada yang salah? Nggak diisi nama kalian sendiri kan? Oke. Terus alamat? Alamat WP-nya Jalan Maju Bersama nomor 10 Jakarta. Oke, betul. Lanjut. NOP tidak bisa NOP kenapa tidak diisi? karena ini pajak penghasilan. Oke, karena pajak penghasilan. Kalau diisi itu pajak apa contohnya? Pajak rugi sama Oke, betul. Karena ada objek pajaknya gitu. Lanjut. kode akun pajaknya 4 1 1 1 2 6. Betul. Kode jenis setoran 104. Oke, ada yang berbeda nggak pengisiannya untuk kodenya? Sama semuanya ya? Oke, lanjut. Uraian pembayaran. Pembayaran pajak penghasilan pasal 23. Oke, betul. Nah, bisa juga PPh pasal 23 untuk sewa gedung, gitu ya. Gitu. Masa pajaknya tentang yang Oktober tahun betul. pajaknya 2024. Iya, lanjut. Ada yang berbeda? Nggak ada, lanjut. Nomor ketetapan ke strip 2 J 024 strip 1 2 4. Oke. Lanjut. Jumlah pembayarannya 5 juta. Nah, 5 juta terbilang dan dalam angka gitu ya. Oke, sebentar Mbak. Nah, nanti tadi kan ada nomor ketetapannya. Nomor ketetapannya itu diisi atau enggak? Diisi atau enggak nomor ketetapannya? Diisi. Diisi karena ada surat ketetapannya. Kalau nggak ada surat ketetapan, berarti tidak perlu diisi. Oke, betul. Lanjut. Tanda tangannya Yang sebelah kanan ya, yang wajib pajak.
ditulis kota sama tanggal kalian membayar. PT Maju Jaya. Oke, nama jelasnya adalah nama PT Maju Jaya. Ada yang mengisi nama kalian sendiri? Diperhatikan ya, di sini tertulis wajib pajak. Jadi kalau di atas nama wajib pajaknya PT Maju Jaya, di bawah juga harus PT Maju Jaya, harus sinkron ya. Itu nggak apa-apa dia, terus nanti itu dikoreksi itu. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk teman kita. Oke, makasih ya. Silakan duduk kembali. Oke, untuk hasilnya bisa dikumpulkan ya, bisa kolektif dikumpulkan maju. Oke, karena kalian sudah melakukan pekerjaan tadi, kita tepuk tangan semuanya aja bareng-bareng. Tepuk tangan untuk kalian. Dari hasilnya tadi, dari pemaparannya, udah bener ya untuk pengisiannya. Dan itu bisa, untuk pengisiannya juga sudah menggunakan huruf-huruf balok, dan yang lainnya juga sudah paham dengan materinya, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan tepuk konsentrasi, gitu ya. Oke, tepuk konsentrasi di sini, kalau misalkan ibu bilang tepuk 1, kalian tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3. Tapi kalau ibu cuma bilang 1, itu berarti kalian nggak usah tepuk. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2. Ada yang belum konsentrasi. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, selanjutnya untuk mengukur kemampuan terkait dengan pemahaman SSP, maka kalian kerjakan assessment berikut ini. Bisa di barcode, itu dalam bentuk Google Form. Diisi nama lengkapnya juga ya. Oke, untuk pengerjaannya ini jam 10.38 kita selesai, hanya ada 5 soal. Nanti kita selesai jam 10.43 itu ya. Tak kasih waktu 5 menit. Silahkan dikerjakan. Sudah jam 10.43, sudah selesai semuanya? Sudah, oke. Untuk selanjutnya silahkan kalian tuliskan dalam selembar kertas tentang pembelajaran hari ini. Singkat aja. Dan apakah sudah paham? Jika ada yang belum paham, bagian mana? Kalau sudah paham, tulis saja paham. Bisa dibagi sama kelompok belakangnya. Ini. Nggak usah dikasih nama ya. Nggak usah dikasih nama. Tidak usah. Silakan. Bisa dibagi sama temennya ya. Apa? Nah, oh ya, di atas bawah aja nggak apa-apa. Jadi 1. Oh, yang di ini tuh SSP. Minta tolong temannya belakang. Ada yang kurang nggak? Kalau kurang bisa dibagi ke temennya. Sudah? Sudah? Ada yang belum dapat? Kalau yang sudah nulisnya bisa langsung dikumpulkan ke estafet ke meja paling depan ya.
Oke, jika sudah langsung dikumpulkan ke depan aja ya. Ya. Sudah semua? Tutup. Ini yang sudah. Selanjutnya itu adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu kita sudah mempelajari materi tentang apa saja? Pengertian SSP, terus fungsi SSP, jenis, prosedur pengisian, kemudian cara mengisinya. Oke, dari materi-materi itu sudah bisa dipahami? Oke, berarti besok kalau misalkan diminta untuk mengisi SSP sudah bisa ya semuanya? Oke. Nah, tadi kan ada teman kalian yang maju gitu kan. Nah, ini Ibu ada sedikit hadiah untuk yang berani maju tadi itu. Oke, iya. Silahkan terus lanjut. Itu adalah materi kita hari ini. Nah, kita sampai di penghujung pembelajaran, di mana nanti untuk minggu depan itu kita akan mempelajari materi untuk PPH, penghitungannya dan yang lainnya seperti itu gitu ya. Oke, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa dulu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Selamat siang dan selamat melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Selamat siang, Bu Putri. Terima kasih. Selamat siang, terima kasih juga. Semangat untuk pembelajaran selanjutnya ya.